KPU ternyata masih belum tahu ini apakah 9 item informasi itu sebenarnya dikecualikan atau tidak. Karena mereka selama ini nggak tahu kekuatan apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa menghitamkan, menyembunyikan tanpa uji konsekuensi. Seharusnya mereka uji konsekuensi dulu, baru menghitam, baru menyembunyikan informasi yang ada di dokumen. Itu. Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan jadwal sidang sengketa formasi tersebut. Jadi termohon belum bisa hadir untuk sidang yang pertama ini, tapi ini tetap menjadi sidang agenda yang pertama. Meskipun tanpa dihadiri oleh termohon, kita akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pemohon dan ini menjadi sidang agenda awal, ya. Satu, ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang perlu disetarakan itu tidak punya. Saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko Susanto, tidak punya Gibran. Jadi tidak ada ijazah yang harus disetarakan, nggak ada. Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan jadwal sidang sengketa formasi tersebut. Kami memohon agar pelaksanaan sidang sengketa formasi publik dapat dijadwalkan ulang menjadi hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Jadi termohon belum bisa hadir untuk sidang yang pertama ini, tapi ini tetap menjadi sidang agenda yang pertama. Meskipun tanpa dihadiri oleh termohon, kita akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pemohon dan ini menjadi sidang agenda awal, ya. Bukan yang kedua ini antara siapa dengan siapa? Antara Bang Mona ini, ya kan, sebagai peneliti, ya, sebagai juga kebijakan publik, ya, backgroundnya, ya. Itu kita memohonkan, termohonnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dari Dignas, ya. Ya, itu termohonnya. Pak, ini kan ada dua agenda sidang ya, iya, Pak, ya? Iya. Bisa dijelaskan yang pertama KPU, yang pertama KPU, yang mana kita minta ijazah yang benar-benar lengkap, benar-benar ijazah yang tidak ditutupi dan sebagainya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu ijazah yang 2014-2019, kemudian ijazah Bapak Jokowi, ya, kemudian ijazah yang 2019-2024. Meskipun kami sudah dapatkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal, karena ada 9 poin yang dihitamkan. Dalam hal ini bukan hitam, tapi dihapus lah. Dihapus, yang itu kami tanyakan. Karena menurut kami yang juga memahami Undang-Undang Nomor 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu 2002, kami tidak menemukan bahwa yang dihitam-hitamkan itu adalah yang dikecualikan. Makanya hakim tadi minta uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa itu adalah yang dikecualikan, ya kan? Kemudian uji konsekuensi itu ada namanya batu ujinya, bukan hanya sekedarnya. Karena tadi dikatakan menurut kami ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maupun peraturan, tapi asumsi. Oleh sebab itu hakim sangat tegas bahwa minta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan. Karena menurut hakim tadi, kenapa harus dihitamkan padahal di publik itu ijazah sudah lengkap, tidak ada baik itu tanda tangan, baik itu nomor tangan, tidak ada. Apalagi yang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, ya, itu jelas. Artinya di publik itu malah lebih tahu dari KPU, apa disembunyikan, wong itu sudah, apalagi dokumen itu adalah dokumen publik yang sudah disampaikan pada publik. Bahkan konon kabarnya Dian Sandi itu pernah datang ke rumah Pak Jokowi dan minta maaf karena mengupload ijazah tersebut. Dan kalau nggak salah Pak Jokowi juga mengkonfirmasi, ya memang, ya saya maafkan karena mengupload itu kan. Berarti kan pengakuan bahwa itu memang ijazah yang kita masalahkan selama ini. Ada lain? Tadi yang dari KPU kan
Lanjut. Ya, kami tidak protes karena ranah hakim untuk bertanya. Jadi kami sesuai ketentuan dan sesuai kami serahkan pada hakim untuk menggali, mempertanyakan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Yang menurut bagaimana setiap pertanyaan sekian orang itu mungkin ada 10 orang tadi ya, ada 9 berdiskusi, setiap pertanyaan berdiskusi. Makanya itu tadi Bapak nggak protes. Saya tidak protes karena sudah diwakili oleh hakim untuk menegur itu. Itu jelas kan, hakim kan mempertanyakan semuanya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami, tapi karena sudah diwakili oleh hakim maka kami tidak mempertanyakan ulang. Ya kan, semua kan ikut tadi kan untuk memahami, dan itu ada rekamannya jelas ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami, saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi ya sudahlah, buka aja lah semuanya. Ngapain ditutup-tutupin gitu loh, ngapain pasang badan gitu loh ya, nah celah kan pasang badan kan, artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya, kita tidak. Tapi faktanya kan kalau barangkali Bona ingin sampaikan tambahan dari saya. Sri Kandi dulu lah, Sri Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mengikuti 2 persidangan ya, informasi publik, yaitu lawan pertama kami adalah KPU RI dan yang kedua seharusnya adalah Kemendikdasmen ya. Saya ingin mengatakan bahwa dari 2 persidangan yang kami lampaui tadi, meskipun yang kedua itu tidak dihadiri dan itu akan di reschedule ulang ya, reschedule bukan ulang, kalau reschedule ya reschedule ya. Nah itu kami ingin mengatakan ini seperti suatu logika yang salah begitu ya. Perkara ini sebenarnya tidak rumit, tetapi dibikin lebih rumit daripada perkaranya. Ya, kami kemarin bersidang dengan Andri, lalu dengan KPUD, lalu hari ini dengan KPU RI dan selanjutnya dengan Kemendikdasmen ya. Kami mengatakan kita ini seperti membuat sebuah logika yang sebenarnya tidak logis agar kelihatan logis. Padahal pasal 2 ya Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu semangatnya adalah akuntabilitas, keterbukaan, serta the right to know of the people. Jadi orang tuh berhak untuk mendapatkan informasi yang sifatnya publik, yang tentu saja tidak dikecualikan dan sebagainya, tetapi dibuat sedemikian rumit. Ya, pada hari ini kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada bangsa ini begitu. Saya memberikan penghargaan kepada Dr. Bonatua Silalahi, salah satu daripada peneliti internasional sebenarnya ya, yang seharusnya tidak ada keraguan bagi badan publik untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Pada hari ini memang peristiwa ini sangat sensitif, tapi apakah setiap badan publik harus ikut-ikutan menjadi sensitif juga? Kan tidak demikian. Nah, oleh karena itu, ini adalah pelajaran. Anda kami minta untuk menjadi pengawal bagi setiap momentum seperti ini, agar kiranya tidak ada kesempatan bagi Anda yang sebenarnya menjadi pejabat publik untuk tidak melaksanakan tugas Anda sebagai pejabat publik. Kita lihat sendiri tadi kan dalam persidangan betapa membingungkannya, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini belum uji konsekuensi, dan kami sebenarnya keberatan ketika meminta itu ternyata belum dilakukan uji konsekuensi. Tapi kami sendiri ya tidak terlalu mempersulit. Kalau memang istilah kata mampu untuk menyediakan, mari, karena memang tujuannya bukan untuk menyudutkan tapi untuk membuka informasi tersebut agar segala gelap gulita daripada permasalahan itu terbuka. Saya kira begitu ya Pak ya. Sebagai contoh saya ingin mengatakan ya, kepada UGM misalnya, jangan lagi nanti bikin surat yang ada kopnya dan tidak tantangani. Ini seperti orang bikin surat cinta pakai kertas binder begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Padahal UGM itu adalah suatu kampus keramat yang mengeluarkan orang-orang hebat ya, yang mengeluarkan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini. Lalu kemudian KPUD jangan seperti magician dadakan begitu ya, tiba-tiba hilang, semua data hilang dan tidak tahu kapan hilangnya, musnahnya kapan, itu aneh sekali. Nah, hari ini juga kepada Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sudah disegel untuk kepentingan penyidikan, akan tetapi beberapa waktu kemudian ada relawannya yang menyatakan kami melihatnya. Ya Pak, siapa itu? Judi Ari yang mengatakan bahwa kami melihatnya. Ini ada sinkronan seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, dan harapan kita adalah Komisi Keterbukaan Informasi. Kami cukup senang tadi ya Pak ya, bahwa mereka memimpin daripada persidangan ini dengan sangat clear, sangat clean, dan saya kira berkeadilan. Jadi kan demikian, terima kasih. Biar aku dulu.
Itu izin nanya. Izin nanya. Oh ya, lihat. Ini dulu. Ayo, lihat semua. Saya dulu dong. Oh, iya. Oke. Dari Pak Desmond. Pak Redmond, gimana? Terima. Kita sangat menyayangkan ketidakhadiran terutama yang sidang kedua tadi, di mana pihak Kemdikdasmen tidak hadir dan jawabannya tadi tidak ada jawaban. Ada surat, ada kesibukan. Mereka minta setelah 1 Desember. Oh, sibuk nyari mungkin ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa masukan dari saya kepada Dr. Bona Tua Silalai dan tim, ya, karena kami telah berjumpa dengan Bu Kurnia juga salah satunya, dengan Sekretaris Ditjendikdasmen Bapak Dr. Eko Susanto, ya, yang mengatakan bahwa Gibran itu melanjutkan dari lulus SMP Negeri 1 Surakarta, lulus kelas 9, lalu melanjutkan ke Orchid Park Secondary School 2002 sampai 2004, itu di Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi lulus SMP Negeri 1 kelas 9 ke Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi sampai di Orchid Park Secondary School hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Lalu melanjutkan ke Australia dengan program diploma 2 tahun. Ya. Jadi yang kita pertanyakan nanti adalah bagaimana surat keterangan penyetaraan ijazah SMK bidang akuntansi dan keuangan itu diproduksi oleh Ditjendikdasmen pada Agustus 2016 berbasis 2 sekolah. Yang pertama kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School Singapura plus diploma di UTS Insert. Nah, saya sudah mengkajinya perbandingan anatomi maupun capaian pembelajaran antara UTS Insert 2004 kurikulumnya kebetulan masih ada di web archive, dan saya bandingkan dengan capaian maupun anatomi pembelajaran atau kurikulum untuk SMK dan tidak matching. Jadi kasus satu-satunya yang kita tanyakan, apakah pernah kasus serupa terjadi diproduksi oleh Ditjendikdasmen baik sebelum 2019 maupun setelah 2019? Jawabannya tidak pernah ada. Maksudnya kasus serupa di sini adalah penyetaraan SMK bidang akuntansi dan keuangan berbasis kelas 1 SMA plus diploma 2 tahun. Itu menurut pengakuan dari Dr. Eko Susanto. Oleh karena itu nanti di sidang itu saja nanti yang dikejar. Bagaimana kajian akademiknya, kajian kurikulumnya, siapa tim kurikulumnya, pengkajinya, kalau ada. Dan menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, yang paling penting adalah Gibran pada tahun 2019 melakukan penyetaraannya secara online. Catat garis bawah, online. Maka jejak digitalnya pasti ada. Jejak digital itu perlu juga dipertanyakan. Ya, karena syarat penyetaraan ijazah online di Ditjendikdasmen pada saat itu merujuk pada beberapa syarat. Kalau nggak salah itu sekitar 10. Ya, 2 di antara 10 adalah 1, ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang perlu disetarakan. Itu tidak punya. Saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko Susanto, tidak punya Gibran. Jadi tidak ada ijazah yang harus disetarakan, nggak ada. Yang kedua, rapor 3 tahun. Rapor 3 tahun sesuai dengan syarat penyetaraan ijazah online yang berlaku untuk semua orang itu 3 tahun. Dan Gibran hanya punya rapor 1 tahun, yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10 dari Orchid Park Secondary School. Bagaimana mungkin seseorang mengupload secara online tidak ada rapor 3 tahun tetapi bisa diterima dan menghasilkan surat keterangan yang kita lihat bersama untuk Gibran yang dipakai sebagai calon wali kota ya 2020 di Solo maupun 2024 sebagai cawapres. Gitu dulu. Betul. Ya. Ada pertanyaan? Dong jelasin kenapa menggugat di Siapa yang ditanya? Bang Bona, iya. Baik, kasih. Jadi memang apa ya? Saya melakukan penelitian terhadap
ijazah yang satu skenario. Jadi dalam hal ini saya juga meneliti, karena ini satu alur yang sama dengan Wapres kita, makanya saya kembangkan penelitian saya untuk meminta salinan dari UTS Insert ya, beliau yang di Kementerian Dasar dan Menengah. Namun ini yang perlu dicatat bahwa ini baru awal sebenarnya. Kenapa? Karena ini seperti hal ini terjadi penjagalan kebijakan. Karena permintaan informasi saya terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dijegal secara regulasi. Ini mirip seperti KPU kemarin yang menjegal dengan peraturan, mengeluarkan peraturan 731. Namun Kementerian Dasar dan Menengah itu mengeluarkan namanya aturan bahwa jika saya ingin membuat informasi, memperoleh informasi, saya harus menandatangani surat perjanjian bahwa saya tidak bahwa data yang saya peroleh hanya untuk saya pribadi, tidak akan disebarkan. Seperti tadi nyambung ke pertanyaan komisioner, apakah ini saya lakukan untuk pribadi atau publik? Maka saya tegaskan bahwa ini untuk publik. Makanya saya menolak untuk berjanji secara pribadi ke PPID Kemendasmen. Saya tidak ingin melihat data itu sendiri. Saya ingin publik yang menyaksikan. Makanya saya di sini melakukan gugatan untuk memastikan bahwa pintu yang menghalangi yang dibuat oleh Kementerian Dasar dan Menengah itu dibuka oleh KIP, seperti itu. Pak, nanti boleh terkait dengan tidak hadirnya Kemendasmen, bagaimana ke depannya Pak? Tidak ada apa? Tidak hadirnya Kemendasmen sebagai tergugat. Oh, Kementerian. tidak datang ini. Iya. Iya, jadi begini, hakim tadi menyatakan bahwa sidang ini tetap sidang, dianggap itu adalah sidang pertama, jadi bukan diabaikan. Biasanya kalau tidak datang beberapa kali langsung diputuskan. Itu sudah umum di persidangan-persidangan itu. Nah, karena sudah dipanggil secara layak dan sebagainya. Tetapi kami tadi disuruh membaca surat, memang ada minta penundaan karena kesibukan kementerian menurut surat itu mereka akan bersedia setelah 1 Desember di reschedule. Kurang berapa hari lagi ya? Ya, minggu depan sama aja. Ya, itu. Oleh sebab itu ya kami serahkan pada hakim. Oh ya, satu hal lagi yang masalah KPU tadi, ada agak ribut juga dalam penugasan surat kuasa terhadap yang ditugaskan tadi. Nah, itu nggak jelas kepala bidang, kepala bagian secara ketentuan ya kan atasan KPID ya. PPID, atasan PPID itu kan biasanya kita ngajukan PPID, kemudian kalau ada jawaban kita keberatan ke atasan PPID, itu harus ada posisi yang tertinggi di dalam lembaga itu. Jadi bukan kepala bagian dan sebagainya, minimal sekjen. Makanya oleh sebab itu minggu depan mereka harus menunjukkan mereka katakan tadi sebelumnya ya, mereka tadi katakan bahwa menurut peraturan KPU bahwa penunjukan atasan KPD itu adalah sesuai penunjukan ketentuan KPU. Ini sudah eksternal, tidak tunduk pada ketentuan KPU. Jadi ketentuan persidangan KIP. Oleh sebab itu yang disebut atasan KIP itu, atasan PPID itu adalah posisi tertinggi di satu lembaga, minimal sekjen, ya kan? Kalau di kementerian, begitu pula di KPU. Jadi nggak bisa kepala bidang, kepala bagian memberikan kuasa. Oleh sebab itu disuruh membuat kuasa baru, Bang, terakhir bang, boleh diingatkan kepada kami lagi, ini agenda 2 sidangnya lagi kapan? Di tanggal berapa dan? Biasanya kita menunggu surat, biasanya itu relasi yang diberikan itu beberapa hari sebelum ada sidang. Kami tidak diberitahu. Tapi tadi kan ada kebingungan, ada kemungkinan ada mediasi dan sebagainya. Nah, tadi kan tahu KPU kan datang ke kami tadi itu. Saya bilang udahlah tunjukkan aja. Karena selama ini di umum sudah ada lengkap. Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui oleh umum. Apa manfaatnya gitu loh. Ya kan sampaikan aja pada kami apa adanya. Data primernya, karena beliau ini membutuhkan untuk kepentingan penelitiannya, jurnal dan sebagainya.
gitu. Karena apa ya, legal standing beliau ini karena beliau peneliti internasional, Scopus ya, peneliti Scopus ya, Fadil. Lay. Ini. Saya mengikuti tadi, cuma saya lupa pertanyaan yang dijawab oleh ketua majelis tadi. Di situ oleh keberatan tentang tuntutan itu, tetapi ada satu item malah mendukung. Pertanyaan dia kan seperti kita bisa jawab tadi. Alasannya apa? Ya. Yang ada diatur undang-undang itu. Akhirnya dibilang bahwa itu berdasarkan penuntutan di bawah. Jadi gini, Lengkap. jangan mungkin sebenarnya komisioner itu memastikan sudah pasti kita bicara undang-undang keterbukaan informasi publik. Surat saya kan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Artinya kalau saya memang hanya memohon saya bisa yang terkait undang-undang informasi publik bisa dihilangkan. Kalau mereka terkait NIM tadi ya, sepertinya terhadap segala macam, ya bisa saja. Tapi kan itu harus tetap mengacu kepada undang-undang keterbukaan informasi publik. Makanya tadi majelis memastikan, dan saya bilang memang ya itu harus mengikuti undang-undang keterbukaan informasi publik. Bukan berarti saya bisa bersepakat di luar dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Seperti itu, Pak. Jadi informasi saya tambahkan, ya kan beliau katakan bahwa beliau tidak memasalahkan, ya kan, tidak memasalahkan, tapi lanjutannya jika sesuai dengan undang-undang, bukan tidak memasalahkan begitu aja. Kalau memang itu dianggap tertutup atau dikecualikan oleh undang-undang atau oleh ketentuan, maka oleh beliau tidak dimasalahkan, itu maksudnya gitu loh. Ya. Selesai klarifikasi. Selesai.